Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi. Semoga hari kita merupakan hari yang menyenangkan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, gereja yang toleran. Bapak Ibu dan Saudara, mungkinkah gereja dengan pernyataan iman yang eksklusif, yang mempercayai dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah toleransi umat beragama itu juga sesuai dengan pernyataan iman kita sebagai orang-orang yang percaya? Bapak Ibu dan Saudara, kita sadar bahwa adalah mustahil untuk hidup sendirian atau memisahkan diri dari komunitas yang berbeda keyakinan lalu tinggal di pertapaan, betul kan? Atau kita memisahkan diri dari orang banyak lalu hanya berkumpul di sebuah tempat untuk melaksanakan ibadah dan keyakinan kita. Malah Bapak Ibu sekalian, suatu waktu seorang ulama dari NU berkata kepada saya seperti ini, "Alung, ayo kita membangun satu komunitas yang Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan identitas diri daripada bangsa Indonesia. Kita berbeda apa? Suku, kita berbeda ras, kita berbeda dari wilayah atau daerah, kita juga berbeda keyakinan, bahkan kita juga berbeda ideologi atau pandangan politik." Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita membangun sebuah peradaban yang toleran satu dengan yang lain? Bapak Ibu dan Saudara, karena itu saya ingin mengajak kita memahami dulu apa makna kata toleran. Dan kemudian bagaimana kita melihat, ya kan, ajaran firman Tuhan tentang toleransi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, yang berbeda pandangan politik, yang berbeda dengan kita. Dan bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk menerapkan prinsip toleran di tengah-tengah pelayanan. Bapak Ibu, yang pertama, apa makna kata toleransi? Kata toleransi itu berasal dari kata Latin tolere, yang artinya memikul beban yang seharusnya tidak dia pikul. Coba menarik. Akar kata toleransi itu mengartikan kita itu harus siap untuk memikul beban yang seharusnya tidak ia pikul. Karena itu toleransi dapat diartikan sebagai sikap menahan diri, bersikap sabar, berhati lapang, dan membebaskan orang atau kelompok lain yang memiliki pendapat yang berbeda maupun melakukan hal yang berbeda tanpa kita melakukan intimidasi terhadap orang atau kelompok itu.
Nah, kalau dari akar kata dan pengertian toleransi, maka kita menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa toleransi itu bukan hanya mencakup ya kan, hubungan antar umat beragama, tapi toleransi itu pun seharusnya juga hadir di tengah-tengah keluarga kita, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kakek dengan cucu, ya kan? Atau dengan sahabat-sahabat kita, nah, atau dengan sesama anggota keluarga. Nah, saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sebuah acara untuk menyambut pesta pernikahan, karena tren hari ini ya kan, kedua mempelai itu biasanya pakai pakaiannya seperti apa? Yang seragam, betul kan? Misalnya saya atau Bapak Ibu, ya kan, keputusan kelompok sudah mengatakan kali ini kita pakai baju pink. Lalu Bapak atau Ibu paling enggak suka dengan warna pink. Gimana cara bertoleransi? Pakai enggak? Hah? Pakai kan? Kenapa? Karena kita melihat tujuan yang lebih besar. Untuk hari ini enggak apa-apa. Rapopo dibilang pakai baju pink. Apa kata dunia? Enggak masalah. Yang penting apa? Kalau saya pakai baju pink, seluruh keluarga besar, dua pihak jadi apa? Jadi bahagia. Tanpa saya mengorbankan identitas dan jati diri saya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau untuk hal yang seperti ini kita bisa menahan diri, kita bisa sabar, kita bisa memikul beban, harusnya ketika kita bicara tentang iman kita, ada hal yang lebih luas yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa untuk alam semesta ini. Itu bermakna apa? Semua keturunan Adam itu juga adalah apa? Ciptaan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu ketika saya bersikap toleransi terhadap orang lain, itu bukan berarti saya toleran dengan keyakinan imannya. Tapi saya menghormati sesama saya sebagai apa? Ciptaan Allah yang berharga. Karena itu dalam bahasa umum, toleransi bukan bermakna larut lalu terhanyut, tetapi bermakna apa? Kita berteman, kita bercampur, berkumpul tanpa kehilangan jati diri dan identitas sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika manusia itu berkembang, makin lama makin banyak, lalu kemudian mulai punya keyakinan yang berbeda, maka di ulangan
pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Menarik kan Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya katakan menarik? Karena kita sadar bahwa pada hari ini bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang apa? Ya Bapak Ibu bilang bangsa yang karep dewek gitu ya kan. Mau menang sendiri, enggak peduli orang lain, enggak peduli pendapat orang lain. Bahkan kemarin kepala rabi Yahudi di Perancis memberikan pernyataan yang begitu kontroversial. Memang nggak apa-apa perang, kalau perlu habisin orang-orang yang di jalur Gaza. Bapak Ibu setuju nggak? Enggak. Itulah orang Yahudi. Mereka punya keyakinan, ya kan? Mata ganti mata. Siapa yang memulai dulu, maka dia akan mendapatkan balasan. Berapa kali lipat? Ya terserah mereka. Padahal Taurat itu berbicara seperti apa? Hendaklah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita sadar bahwa ada banyak umat beragama yang tahu ajaran yang benar, tetapi melakukan ajaran itu memilih apa yang dia sukai. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan Ibu Cincin membaca dari Yakobus, dikatakan apa? Orang yang percaya itu jangan memandang muka. Orang percaya itu juga jangan pilih-pilih untuk melakukan hukum yang sesuai dengan apa yang dia akan hendaki. Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, mari kita lakukan dengan ketaatan yang utuh dan menyeluruh. Kalau kita taat, jangan berdusta, jangan membunuh. Ya, harusnya kita juga menaati jangan berdusta. Betul nggak? Kalau kita menerapkan hukum untuk beribadah kepada Allah dan menguduskan hari Sabat, jangan pula kita langgar hukum yang ke-10 yang mau mengingini apa? Milik sesamamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kerangka Alkitab itu jelas bahwa Allah yang penuh dengan kasih itu adalah Allah yang juga menugaskan orang-orang yang percaya untuk menunjukkan kasih dan pengertiannya kepada orang-orang lain tanpa mencampur adukan keyakinan imannya. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan tentang toleransi ini? Saya ingin tanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia mati untuk siapa? Ia mati untuk saya. Ia mati untuk siapa lagi? Untuk Anda semua. Siapa lagi? Ya kan? Perjamuan kudus selalu mengatakan apa? Ya kan? Allah Yesus mati mengorbankan nyawanya, tubuh dan darahnya untuk
umat manusia. Itu menyatakan apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, anugerah Allah itu dicurahkan kepada manusia. Sama seperti ketika Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi ini. Ada pilih kasihnya? Tidak ada. Tetapi kalau orang yang mendapatkan hujan ini memanfaatkannya dengan tepat, dia lebih berbahagia, betul kan? Tetapi kalau orang meresponi hujan dengan mengeluh, kok hari ini hujan, jualan saya nggak laku, itu berarti apa? Anugerah ini tidak mendapatkan respon yang tepat. Nah, sama ketika umat manusia mendengar kabar tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, lalu Roh Kudus bekerja, hati kita terbuka, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka anugerah khusus itu hadir dalam hidup kita. Kita diselamatkan, dilahirkan kembali, dan menjadi umat Allah. Kalau yang lain merespon dengan cara berbeda, itu haknya dia. Betul kan? Nah, Bapak Ibu dan saudara, karena itu ketika Yesus hadir oleh pengorbanannya, dia selalu berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih Allah yang kita terima ini tidak berhenti di sini, tapi kita juga membuka diri untuk mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu GKI dalam konsep pemahaman seperti ini, kita hadir di Aceh, kita hadir di Padang, kita hadir di Palu, kita hadir di mana-mana untuk mengulurkan tangan seperti Kristus untuk menolong mereka yang tertimpa bencana alam. Tapi kadang-kadang ada oknum yang bablas. Kadang-kadang bablas kenapa? Karena begitu kita masuk ke area bencana, karena toleransi kita itu larut dan hanyut. Kita mulai mencampur adukan dengan keyakinan para pengungsi. Itu nggak tepat. Saya ambil contoh seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Satu hari saya bermain ke rumah seorang ulama. Saya datang tuh kira-kira jam 5 sore di bulan Ramadan. Lalu mendekati buka puasa, Pak Yai itu mengatakan, Pak Alung, mari buka puasa bersama-sama. Undangannya tulus nggak? Tulus. Tapi saya dengan tersenyum, saya mengatakan, maaf Pak Kiai, saya nggak bisa ikut puasa, buka puasa bersama-sama. Kenapa? Saya bilang, satu, saya nggak puasa. Karena buka puasa itu untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa. Dia lihat saya, tersenyum. Benar dia bilang. Tapi kalau Pak Kiai ngajak saya sahur, saya datang nggak? Saya datang menghormati Pak untuk makan bersama dengan Bapak. Karena orang yang sahur belum tentu puasa.
Itu wujud toleransi yang saya hadirkan. Nah, ketika dia mengatakan, kalau ada teman kita yang kesusahan, bisa bantu nggak? Nggak bisa. Karena secara kemanusiaan itu dia sama dengan saya. Ketika dia butuh bantuan, siapapun juga kita akan mengulurkan. Tapi saya akan ngomong gini, Pak Yai, mohon maaf, kalau Pak Yai meminta GKI Ramani untuk melakukan sunatan massal, kami tidak ikut. Kenapa? Karena itu menyangkut akidah dan syariat. Toleransi itu Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara bisa menempatkan posisi yang tepat. Lalu ketika kita melakukan bantuan kemanusiaan, ingat Bapak Ibu sekalian, Paulus mengatakan apa? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama siapa? Saudara-saudara. Karena itu teks Injil hari ini menarik. Nah, ketika seorang perempuan Kanaan dari Sirofenisia datang meminta bantuan Yesus, Yesus mengatakan apa? Prioritas kepada siapa? Anak-anak, baru kepada orang lain. Orang lain tidak bisa meminta prioritas. Maka Yesus mengatakan itu terbuka. Tetapi perempuan itu cerdik dan cerdas Bapak Ibu sekalian. Ia mengatakan benar. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia juga menerapkan prinsip yang sama. Dia pasti akan mengulurkan dan menolong anaknya terlebih dahulu daripada anak orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu naik pesawat, ya kan, itu diingatkan, tolonglah diri kamu, baru tolong anakmu. Kenapa? Karena Anda lebih butuh oksigen daripada anak-anak. Anak-anak bisa menahan 5 detik sampai 10 detik. Anda nggak bisa. Maka Anda mesti pakai masker oksigen dulu, baru bantu anak-anak. Baru dua-duanya selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang-orang yang percaya diajak untuk memahami prinsip toleransi itu dengan tepat dan benar. Kenapa? Karena ketika perempuan itu bisa menerima apa yang disampaikan oleh Yesus, Yesus mengatakan apa? Benar katamu, pulanglah, anakmu sembuh. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di sini tidak ada bicara soal iman, betul kan? Tetapi apa? Soal kemanusiaan. Yesus pun mengulurkan tangan kepada perempuan. Yesus tidak bertanya, anakmu di mana? Enggak kan? Yesus bilang, bawa anakmu ke sini. Enggak. Tapi dengan kuasa dia menyembuhkan, tidak tergantung dari jarak dan tempat. Dan pada bagian yang kedua, kita juga melihat, oh Yesus datang ke kota Dekapolis, bukan daerah Yahudi. Dan ada ketika ada seorang yang bisu tuli juga membutuhkan bantuan. Penyelamatan yang datang daripada Tuhan. Yesus juga melakukan dengan hal yang sama. Karena itu benarlah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, bahwa dalam hidup yang kita hidupi sekarang ini, jangan memandang muka. Tapi seringkali kita suka memandang muka. Kita suka membedakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rabu yang lalu saya pergi ke Ubud.
ke Ubud, saya dapat referensi dari teman saya, ada seorang yang bisa saya ketemukan di Ubud. Sampai di Ubud, Bapak Ibu sekalian, di Buahan Kaje, Payangan, saya disambut oleh seorang petani. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, dia tidak ajak saya ke rumahnya, tapi dia ajak saya ke kandang ayam. Saya bilang, ada apa di kandang ayam? Kita bisa ngopi di kandang ayam. Kan enak kan Bapak Ibu sekalian. Lalu kami bercengkrama. Kan nggak lama kemudian dia bilang, yuk Pak Alung pindah ke kebun jeruk. Nah, ya saya ikut lah Pak. Sampai di kebun jeruk dia suruh saya duduk. Nggak ada 2 menit dia bilang, yuk Pak Alung kita ke pohon jeruk. Sampai ke sana dia petik. Dia bilang, Pak Alung makan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya nggak mikir apa-apa, saya makan dengan tenang. Lihat saya makan dia senang, dia ambil lagi, Pak coba lagi. Dia beda keyakinan dengan saya. Tapi ketika kami mulai berteman, Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu menjelang petang, dia bilang, Pak Alung yuk ke kebun jeruk saya satunya lagi. Saya pikir mau apa nih orang ini kan? Saya ikut lagi Bapak Ibu sekalian, naik motor turun terjal masuk lagi jalan. Terus sampai ke kebun jeruk, dia mulai ambil jeruk. Saya pikir dia mau ambil itu untuk jualan Bapak Ibu sekalian. Yang wajar kan? Dia bilang jeruk saya dihargai sekian. Saya bilang, ya, saya mau lihat. Lalu diambil, lalu dia bawa kembali ke kandang ayam. Ketika saya mau berangkat, dia bilang, Pak Alung nih jeruknya semua untuk Bapak. Kaget nggak? Kaget. Kita tidak lakukan apa. Tapi inilah bentuk toleransi, ya kan? Kesediaan kita untuk memberikan yang baik. Bapak Ibu tahu nggak saya berikan dia apa? Nggak ada apa-apa. Cuma satu ilmu. Bagaimana melihat kesuburan tanah dengan sepotong kunyit. Sepotong kunyit dihargai dengan 3 kilo jeruk. Indah kan? Hidup berbagi. Indahnya hidup kalau kita bisa membuka diri, kita mendengarkan. Walaupun kadang-kadang yang disampaikan kepada kita, telinga kita enggak cocok. Sama, ketika kita membangun toleransi di rumah kita, kadang-kadang pasangan kita juga bisa ngomong, di telinga kita nggak enak, tapi dia jujur. Atau dalam hubungan dengan anak dengan orang tua, ada kata-kata yang keluar tiba-tiba. Kita selalu berpikir gini, dia sama orang lain aja nggak ngomong begini, kok sama saya sebagai orang tua? Atau anak mengatakan, ini orang tuanya kok ngomongnya seperti ini kepada saya. Bapak Ibu ingat, ketika kita makin dekat dalam sebuah relasi, maka kita itu makin terbuka untuk mengatakan apa adanya. Betul kan? Nah, apa adanya ini kadang-kadang kita salah tafsir. Kita mengatakan, aduh, saya luka batin karena omongan seperti ini. Nah, ya. Harusnya enggak. Kalau orang tua kita, kalau anak kita, kalau saudara kita mau mengatakan sesuatu yang tidak enak di telinga kita, saya katakan Bapak Ibu sekalian sekali lagi, mereka percaya sama kita. Mereka berani mengatakan apa adanya tanpa polis. Tapi memang susah Bapak Ibu sekalian. Karena itu para psikolog mengatakan, kalau orang lain berbuat salah, berbeda pendapat, atau menyinggung perasaan kita, lukanya itu hanya sebatas luka kulit. Pernah nggak Bapak
Ibu dengar kata psikolog, luka batin yang disebabkan orang lain. Ada nggak? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Yang ada apa? Luka batin yang disebabkan oleh siapa? Oleh orang tua, oleh anak, oleh saudara, atau oleh sahabat yang karib. Karena kita mengharapkan bahwa orang-orang yang dekat dengan kita, mereka akan toleran dengan kita, menjaga kata-kata, menjaga sikap, menjaga pendapat, dan sebagainya. Padahal kita harus paham, ketika kita semakin dekat, maka ruang itu semakin luas. Ketika kepercayaan itu makin besar, maka ruang itu akan lebih luas lagi. Sehingga kepura-puraan itu tidak ada. Yang ada adalah kata yang sesuai dengan yang dia inginkan. Dia keluar. Karena dia menganggap bahwa saudara saya, orang tua saya, anak saya, teman saya pasti bisa terima. Padahal enggak. Maka muncullah sikap kita terbuka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, ketika kita belajar toleransi, maka mari kita belajar untuk menerima beban dan memikulnya dengan hati yang penuh kasih. Bisa menahan diri, tetap sabar, bisa menerima perbedaan pendapat walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selamat untuk menjalani hidup yang bertoleransi. Tuhan memberkati.